ku berdansa, tak ada yang salah. Ruang ini penuh warna dan nada, menemukan makna di setiap ruang kosong. Hey, tak perlu takut bila sepi, ruang ini akan kita penuhi. Bersama kita tertawa, ciptakan cerita di setiap langkah kita. Ku rasa bahagia, ku rasakan senang. Di sini ku berdansa, tak ada yang salah. Ruang ini penuh warna dan nada, menemukan makna di setiap ruang kosong. Halo, selamat datang di Ruang Kosong, tempat di mana kita menjelajahi pikiran dan perasaan yang sering terabaikan. Aku Mega. Aku Fikri. Aku Silva. Aku Nenang. Aku Maudi. Episode kali ini kita akan mengisi ruang-ruang kosong dalam hidup kita dengan berbagai cerita, ide, dan juga perspektif yang mendalam. Mari kita buka pintu untuk diskusi yang jujur dan menyenangkan, karena di sini setiap suara memiliki tempat. Baik. Siap-siapkan juga teman-teman, dan yuk kita mulai perjalanan ini dengan narasumber kita, Kiki Ciklet. Udah masuk jadi MC yang kapten belum sih? Kayak yang keluar pedang ya. Ruang kosong. Menemukan makna di setiap ruang kosong. Ih, senang banget hari ini. Ada siapa nih? Ada siapa? Ada kayak Ada kayak apa? kayak bukan Kiki Alvis atau Kiki Yusuf ya. Kiki Ciklet. Jadi Kiki Ciklet ini, gengs, teman aku juga waktu dulu sekolah. Waktu jamet. Waktu yang jamet dia. Enggak. Percaya Sekarang aja masih jamet. Percaya tuh, bahwa lamanya bukannya pirang Dulu. dan MOPD asup ke SMP ini bener sih. Oke, benar. MOPD bukan pirang. Oke. Aset itu harus Aset. terpampang nyata. Asetnya luar biasa, dari dulu emang menonjol banget ya. Kayak prestasi. Bisa. Ciklet, apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. saja baik. Merambah ya sekarang ke dunia mana-mana ya, dunia lain juga dirambah. Nanti ya. Sering ini ya, Saya sering coba. live di TikTok mungkin ya, yang dunia lain gitu. Dunia abstrak juga boleh. Biar kita kenal lebih lanjut, lebih mendalam, mungkin ada teman-teman yang belum tahu Ya. mendalam Sedang apa? sedalam. Bunda mungkin silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada netizen yang maha benar. Aku siapa ya? Kamu kan di sini. Di sini. Oke, thank you banget. Malam ini, hari ini Ruang Kosong udah mau ngundang aku sini ya. Maksa sih nggak ada. Udah jujur teuing. Kamu jangan gitu dong, biar aku terkesan iya. gimana? Ya maaf. Tuh nggak enaknya kalau kerja bareng sama temen lama tuh begitu. Nggak enak. Oke, aku Kiki Ciklet di sini. Saya sebagai apa di sini? Narapidana. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol apapun kemana-mana. Ayolah gitu ya. Menggali lebih dalam. Menggali boleh. Mengkontak besok. Tanya Kiki Ciklet, kita gali dan Kenapa sih ngomongnya harus gitu-gitu? Kita gali sedalam-dalamnya gitu kan. kan terserah ngondek. Hidup dia kan berirama, jadi kalau ngomong Benar. gitu. Nama aslinya tuh bukan Kiki Ciklet kan? Jangan dong. Orang apa? Siapa? Oke, enggak. Ini karena ini ruang kosong. Oke, gua spill. Karena sebanjar itu nggak tahu nama asli. Semua tuh taunya paling Kiki ya, Ciklet ya Ciklet gitu. atau Bunda ya Aku panggil. tahu. Bunda kalau nggak mami. Mala. Enggak. Jauh dari situ. Jadi nama asli aku tuh sebenarnya namanya Rizky Romadona. Masya Allah. Jadi coba di beneran.
Jadi cuma di sini doang nih gue buka gitu loh. Berarti lahirnya pas hari Natal ya? Iya. Iya benar. Kenapa namanya Kikinya Ciklet jadi- sih? Iya. Kalau Ciklet nih, oke ceritanya tuh agak lucu sebenarnya. Kalau tahu pasti ntar gue diledekin, tapi nggak apa-apa, gue buka di sini. Jadi waktu kecil itu aku tuh nggak suka nasi, jadi badannya tuh kecil. Terus tapi nggak bisa diam. Nah adalah tetangga tuh ngasihin dia nama, tahu nggak yang karakter di Winnie the Pooh Piglet? Iya. Nah, babi, ya itu. kan? Tuh kan kalau dibilangin silsilahnya pasti begitu. Tapi ya nggak apa-apa, tapi dia lucu kan. Kecil-kecil tapi lucu, terus nggak bisa diam, super aktif. Gue nggak bisa ngomong Piglet lagi kecil, jadi keceletatnya Ciklet. Akhirnya nempel dari kecil. Oh, gitu. Gitu. Berawal dari anak babi. Anak babi lu dipangkuin. Tapi sumpah loh, ini tapi bener, ini bukan karena apa-apa ya. First time banget ngejelasin kenapa namanya Ciklet dan ngebuka siapa nama asli cuman di sini doang. Keren, eksklusif. Bukan eksklusif. Kepaksa. Gak ada yang nanya kayaknya. Ada yang nanya, tapi Oh, kalau iya. dulu gini, Ciklet apa sih Ciklet? Cinta kelas atas, cinta kelas Oh. atas. Ada hal bukan itu, aslinya. Bukan Apa, itu, Meg? itu ada anak babi. Nyegrok tuh sih. Ini kayak tadi. Ada yang babi yang diangkat nih. Sibukannya apa sekarang sih, Bun? Sekarang mungkin lebih ke entertain ya. Masih nyanyi? Masih, udah lama dong kamu tahu. Iya, kalau yang emang udah lama. Aku tadi kan bilang lagi nyekrol foto si Bunda, lagi waktu zaman banget. Ada yang dulu pernah di-share ke aku. Anu, foto pakai baju Santa Claus. Nanti kita bilang, nanti dipilih. Oh yang pakai jaring-jaring kehidupan? Iya, kita pakai baju sakit, ayo nu bulu-bulu bodas di Oh iya aku ingat kok itu. Tema Pakai jaring-jaring Christmas gitu. ya. Kan sekarang mah merambah sih. Itu Bentar lagi, hajatan. bentar lagi dipakai lagi nggak? Udah nggak ada kayak begitu. Udah nggak muat. Nanti jadi top. Kayaknya itu inspirasinya jadi dulu Ariana Grande kan ada yang pakai baju itu, inspirasi dari teh Kiki. Kayak begitu. Kayak begitu karena duluan aku ya bener ya. Iya, bener. Inspirasi kayak lagi scroll lihat Facebook ini ada manusia Allah ini. Tapi kalau misalnya Desember nanti, misalnya ada yang baru nih, jadi ini ya, jadi istri Santa Claus kayaknya. Emang Santa Claus saya istrian. Juga itu. Jangan-jangan dia nggak suka wanita ya? Jangan kesini dia Fikri. Tengiringan. Ikut-ikut. Dari dulu tuh suka nyanyi. Suka nyanyi. Dan sekarang berkarir pun di dunia entertain. Yes. Tepatnya di nyanyi, singer, dunia musik lah ya. Iya. Kalau ini dunia binatang. Dan fauna. Kenapa sih milihnya di dunia musik? Ya karena memang apa ya suka. Suka. Iya suka. Emang dari kecil tuh hobinya nyanyi. Dari kecil tuh hobinya nyanyi. Sebenarnya dari mulai nyanyi itu SMP waktu dulu. Nah orang yang nggak pernah tahu nih kan melekatnya Kiki Ciklet itu penyanyi dangdut. Padahal Bener. basicnya itu awalnya di band. Oh. Band kepret kan ya. Tapi bener-bener SD itu gue mulai nyanyi kosidahan. Akhirnya SMP bener SMP band-bandan lah ya. Zaman-zaman usum Jam. Ngejam-jamming band-bandan. Terus satu waktu aku teh ke hajatan saudara suruh nyanyi. Iya emang gak tau lagu dangdut. Dulu enggak mau banget nyanyi dangdut apa sih gitu Iya, loh. emang bener. Dulu teh. Dulu kayak begitu. Dan kalau di kelas tuh dulu tuh nyanyi tuh lagunya apa Nika Adila karena aku tuh tahunya teh si Bubun teh ya ini teh genrenya teh pop rock kayak Nika Adila tapi kali itu pokoknya mah. Iya memang dulu kayak gitu. Nika Pristi. Gitu. Yang kayak gitu-gitu. Sekarang jadi rock dude. Iya sekarang jadi rock. Gara-gara hajatan saudara sih suruh nyanyi. Tapi kan jadi peluang buat usaha juga. Iya Maksudnya. sih. Jadi ada memang. jalan karir. Alhamdulillah ternyata di situ jalannya gitu. Tapi ya sekarang juga masih kadang ada di pop, kadang ada di dangdut. Malah baru-baru ini dari tahun kemarin nyoba di host DJ gitu. Sempet nge-host juga kayak dirimu, barangkali saya bisa itu nyoba itu kan coba. Sebenarnya nggak nyoba sih ya gara-gara butuh. Iya pernah lihat waktu itu acara yang Valentine. Oh iya. Yang bakar mantan
bakar kenangan, Iya. sama si Adeni Juple kan. Saya pengen banget dibakar mantan. Udah lama banget sih? Hah? Acaranya udah lama banget Lama sih? banget. Lama Dua tahun 2000. lalu kayaknya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Jadi nyoba-nyoba ke Hmm. yang lainnya juga karena kan apa ya, nyanyi doang ya mungkin bukan ngerasa sok bisa, tapi itu kan udah lama dijalanin ya. Hmm. Pengen nyoba yang lain deh gitu. Kayak keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, tapi masih entertain. Barangkali bisa nyingkirin gitu. Ya, emang tujuan saya begitu sih. Si Vega jahat banget. Memang tujuan saya begitu kan. Apa ya dia? Kalau saya kan ada yang menonjol jelas. Iya, Tapi kan Dia juga ada yang menonjol kok. Apa? Pentilnya. Dia doang anjir. Waktu pertama nyanyi di hajatan inget nggak sih nyanyi lagu-lagu apa? Lagu apa ya dulu tuh yang SMS. enggak. Kan Ya lagi zaman-zaman lagu-lagu 2000 seberapa sih pun? Ini pokoknya Camila SMA kelas Kelas 2 kan? udah mulai lagu-lagu itu Siti Badriana atau apa gitu Oh, ya. Yang lagi rame-rame lah. cantik punya. Enggak, sekarang. Kayaknya Cinta Satu Malam kayak gitu-gitu sih. Heeh. Camila. Seneng banget ya cinta satu malam kamu. Itu awalnya nyanyi. Dan emang soalnya kan waktu beralih ke dangdut gitu 2011. Iya, 2011 2012. Iya nggak sih? Heeh. Langsung diikut sama salah satu grup di Banjar ya? Heeh. Langsung dikasih lo jadwal dia tuh. Udah jarang sekolah, Cin. Jadi Iya. guru kalau misalkan kemana nama asli ya karena orang guru nggak tahu nama. Rizky kemana? Rizky kemana sakit? Wah, boro-boro dia mah nggak sakit manggung paling. Jadi kan udah nggak percaya. Mau izin, mau sakit suratnya, mau sakit beneran. Pokoknya manggung Emang beneran. pernah nggak sih teh pas lagi manggung nih pas hari sekolah Pernah. ketemu sama guru di hajatan atau Oh, itu enggak belum pernah. Belum. Bisa jadi sih. Hari pas ayahnya guru keur nyanyi. Berarti kan belum kabel. Jangan ditiru ya, begitu jangan ditiru. Bener sih. Kalau Ya, kali kok jadi- kehidupannya tuh seru banget jika banyak. Karena mungkin manggung siang malam pas ke sekolah liur. Jadi, Iya, beda-beda kecil. karena waktu itu emang satu kelas 3 tahun sama dia. Aku pun nggak menyangka dia bakal jadi MC ternama ya, siapa yang nggak tahu nama dia. Ya teman-teman jangan lupa like, komen dan juga subscribe Bancet Channel. Betul. Biar mendapatkan informasi menarik di setiap ruang. Ya kita lanjut. Lanjut. Nih kan suka sama apa? Yellow. Bukan. Semua sama nyanyi. Musik. Ya Meg lanjut. Tapi sebelumnya nih kayak kan kita senang nyanyi gitu kan. Ada Sampai nggak berapa ya? dari keluarga, dari orang tua ataupun nenek ataupun buyut gitu kan, yang sebelumnya suka nyanyi ataupun apapun lah Keturunan seni yang gitu ya? keturunan gitu. ada gen nyanyi, gen musik. Kalau sampai di titik aku sekarang ini mungkin nggak ada ya, baru aku aja. Tapi memang keluarga aku seneng musik. Seneng musik. Kakak-kakakku juga memang seneng nyanyi, cuman ya nggak yang harus ditonton orang. Nah kalau Nggak terjun aku, gitu. nggak Nyanyinya terjun. di kamar mandi gitu. Ya kayak kalau kita lagi ada waktu nih bareng-bareng ngeroom kayak gitu. Barengan. Jadi aku tuh ngeroom kadang sama abang-abangku kakak gitu. Kasih keluarga ya. Iya ember. Kasih keluarga. Tapi kalau aku kan memang sukanya suka jadi pusat perhatian cuy. Iya. Jadi nggak puas kalau nyanyi kayak gitu. Kamu akhir apa sih Senin? Rabu. Oh Rabu. Sama. Aku Rabu. Kamu beneran menjadi saingan. Kalau zodiaknya teh, zodiak aku Aquarius. Oh Aquarius. Kayak Silva ya? Enggak aku. Dia Capricorn. Capricorn. Aku Aquarius. Nggak ada yang sama? Nggak ada yang Nggak sama. ada. Berarti nggak ada yang sama tololnya. Kalau Lebih. Ini lebih Ini lebih tolong. Tapi kalau emang udah cinta kan tolol. Aquarius tuh kalau udah cinta tolol. enggak, tapi emang Bunda tuh lebih tolol daripada orang. siapa? Bunda. Jangan gitu dong. Mau boleh dibeberin sini? Mau biarin aja. Gali sudah gali-galinya. Aku tahu mantan-mantannya. Berarti dari yang mulai dari jamet sampai yang kelas kakap tahu gitu. Kalau sekarang sih nggak tahu, mungkin nanti kita ya kayak dibahas kayak apa ya. Kita bedah lagi. Adi jadinya. Sosok inspirasi ada nggak Apa tuh ya sosok di Kayak penyanyi. idola Aku idola? suka Pengennya aku kayak di Kadila gitu sebelumnya tuh. Siapa ya? Kayak enggak deh. Oh berarti benar-benar kayak Aku ya pengen jadi diri aku Iya, sendiri. be Keren yourself sih. gitu ya. Aku pengen jadi diri aku sendiri.
nggak mau jadi kayak orang lain ya pokoknya aku harus lebih ya aku juga hebat gitu. Keren. Kalau waktu kecil ada nggak? Kita Medi. Dulu siapa ya namanya aku lupa yang Penyanyi. ada penyanyi cilik apa siapa namanya yang sayangku bagi dua siapa ya? Trio Nggak Wek, tahu. Bukan barengan itu. Tapi aku nggak mau sayangku. Emang dari kecil gitu ya sayangku bagi dua sukanya gitu. Tapi kalau sekarang ada sayangnya bagi dua. Sukanya tuh yang dibagi-bagi gitu ya. Bisa jadi karena kan aku dari kecil kan udah mindsetnya tuh dibagi dua. Aku siapa ya namanya aku lupa deh penyanyi cilik dulu waktu kecil. Berarti dari kecil cita-citanya itu jadi penyanyi. Dibilang Atau cita-cita nggak? Kalau cita-cita dulu aku pengen jadi dokter. Kalau nyanyi itu memang aku suka gitu. Aku suka. Kebayang gak sih kalau misalnya Cika jadi dokter? Dokter Ciklet. Dokter Ciklet iya. Enggak, berarti beneran yang ada di film-film itu loh yang pakai baju Iya kemeja tapi jadi putih. seru kan lucu. Yang kancingnya tuh pada gitu kan. Kancingnya tuh kayak berpisah gitu kayak gini banget Kayak gitu gini ya. kancingnya tuh. Kayak di Jepang-Jepang gitu. Udah pakai stetoskop gitu kan. Ada sakit apa? Yang sakit bukan sembuh, Po. Yang ada makin belenger kalau saya jadi dokter. Makin pusing. Ember. Tantangan besar. Tantangan besar Heeh. ketika memulai di karir bermusik. Di musik yang mana? Di Khususnya dangdut ya. Khususnya dangdut. Dangdut. Enggak, dari pop dulu aja enggak sih? Oh iya dari pop dulu. Kan awalnya katanya pop ya. Oh iya benar. Pop dulu kan. Sukanya di mana lah? Tantangan terbesarnya apa ya? Kalau pop itu mungkin buat bisa nonjol gitu loh. Apanya? Masa akunya untuk diakui gitu loh, untuk Iya. diakui itu, tapi nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak terlalu berasa. Nah yang lebih berasa ini dari pop langsung ke dangdut jelek gitu. Terus aku yang awalnya yang apa sih nggak suka gitu. Awalnya. Iya, ya kan di pop jarang ada cengkok dong bos, Iya. you know ya kan tenggorokan pop disambungin ke dangdut, lah bayangin lagu-lagunya pula gitu loh kan. Udah gitu ya apa tekniknya untuk bernyanyi pun kan beda. Mm-mm. Terus lagu dangdut kan lama-lama ya durasinya ya. Karena mungkin dangdut itu identik dengan menghibur ya, Menghibur. Mau lagu sedih pun ya lu tetap joget. Iya Iya, benar. Udah tahu kehilangan, udah tahu diduain, udah tahu Tapi tetap mandul, dijogetin. joget. Nah itu. Bener. Tapi kalau misalkan dulu tuh yang aku lihat ya, karena mungkin beda sama sekarang ya. Kalau band itu masuk ke wedding, bener nggak sih? Iya. Ke acara-acara yang formal. Kalau dulu itu aku ngelihatnya tuh band tuh maaf tapi ya kalau salah. Kayak kita tuh yang balik bayar untuk ikut kayak festival kayak gitu. Sedangkan pensi, sedangkan di dangdut itu malah kita yang dibayar, bener nggak sih? Iya betul. Iya sih. Iya. Mungkin ngerasa juga ya waktu zaman-zaman dulu ya susah Iya. banget. Iya. Memang. Job kayak gitu. Ya awal-awal juga kalau di dangdut juga you know lah ya kan saya anak bawang kicik-kicik sendirian dari yang cuman bayaran 75.000 serius Tahun berapa? pertama itu Tapi ini 2012 75.000 tapi nggak jalan baru udah sekelas. ya kan berbagi ya Oh, benar. kan nggak sebenarnya nyocok jadi biar kalau ada guru yang nanya ya sakit gitu jangan ditiru. Katanya susah dicengkok. Itu gimana awal-awalnya? Belajar cengkok dari mana? Otodidak. Jadi karena sering ngedengerin, jadi awal terjun ke dangdut itu dulu dikasih PR 1 flashdisk lo. Itu gue harus ngapalin lagu 1 flashdisk. Jadi kayak contoh ya maaf Epita Mala 1 album. Ini harus hafal. Berapa ratus. Akhirnya karena keseringan ngedenger cengkok-cengkok, mulai tuh bisa gitu belajar gitu. Nah sering dilakukan sih. Yang didengar juga berarti. Masih didengar. Iya. Kalau tantangan terbesarnya ketika ke dangdut nih, biasanya Mas dulu itu kayaknya masih ada senioritas. Gimana tuh? Alhamdulillah waktu pas zamannya aku ya baik-baik. Langsung diterima gitu? Langsung terima alhamdulillah. Mungkin karena gimana kitanya juga ya kan. Iya. Gimana kitanya juga. Kita juga harus tahu diri ya namanya awal mula murid baru ya kan kita yang harus punya sikap yang baik gitu. Nitipkeun ya. Tapi alhamdulillah senior saya di Kota Banjar itu benar-benar kayak ayo sini yuk gitu, rangkul, welcome, terus yang ini salah ya, enggak yuk belajar lagi besok yuk belajar lagi gitu. Jadi enggak yang kayak merasa diintimidasi enggak juga. Tapi pernah nggak waktu
apa sih waktu pertama terjun di dangdut, terus apa yang namanya, apa sih, bukan dikucilkan, apa sih? Ya, bully gitu. Ya kalau sekarang bukan dibully juga sih, kayak apa sih ini? Dijutekin. Dijutekin begitu. Enggak, karena gue udah jutek dari awal. Oh, sieun teh heula gitu. Ngabinti dibinti teh heula. You know lah. You know, kalau masalah itu jangan bicara. You know lah kan. Emang agak-agak kelaki-lakian saya ya. Gak mau itu kan Rizky. Pencapaian terbesar nih yang sudah diraih selama menjadi penyanyi dangdut atau dari pop dulu deh. Namanya dalam apa tuh maksudnya? Dalam bermusik, dalam bernyanyi. Apa ya? Popularitas? Iya, mungkin itu ya. Popularitas? Ya, jadi Dari- dikenal lah ya di Banjar, Kenal. siapa sih yang nggak tahu Ciklet gitu kan, yang tadinya Piglet. Sekarang jadi Ciklet gitu. Popularitas sih. Kalau di pop itu dulu aku juga sempet sampai ikutan Indonesian Idol di sini. Bareng ya tadi. Enggak, jadi duluan aku dulu. Cuman mungkin kayaknya saya tidak cocok di situ ya. Kenapa namanya nggak Kiki Idol? Jadi dulu waktu dulu Itu ya. kemarin. Belum nyanyi, lu bayangin nggak pengalaman dulu audisi nih gini, belum nyanyi baru setengah, nyanyi baru setengah udah keluar. Anjay begini Pas amat ya audisi? audisi. Serius? Benar. Gimana maksudnya? Ada yang gitu. Masuk ke itu juri lokal apa juri artis? Juri lokal dulu, juri lokal dulu. Emang iya Kayak gitu. Jadi awal pertama aku 2 kali ikut di kota Jakarta karena kebetulan ada saudara di sana juga kan. Ngambil yang kota Jakarta, baru yang pertama itu baru masuk, mau nyanyi apa? Ini baru berapa syair bait nih udah keluar. Begitu. Padahal nunggunya lama banget ya Ngantrinya Udah mendingan nunggu sembako coy. Sebenarnya padahal kan kadang pas awal nyanyi keluar tuh kan kadang kita tuh apa ya belum Masih kondisi dapet. itu kondisi masih tegang, pasti kan suara masih belum stabil. Ya, padahal harus kesempatan aja sampai ref atau apa kan mungkin bisa aja pas di ref kok anak lama-lama jadi enak gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Ih, oh gitu ya nggak mau ikutan audisi aku. Ya, makanya mental kayak itu gitu. menjadi salah satu tanda tanya aku sih kalau misalnya audisi itu ini yang dicari itu apa sebenarnya, aku harus nyanyi mulai dari mana gitu. Itu yang bikin bingung. Itu pas kalian audisi, kalian soalnya dua-duanya juga pernah. Pernah ya. Dari awal atau langsung rap? Dari awal lah. Kiki ini gak apa 2 lagu gitu apa 3 lagu? Itu yang kedua. Nah, Kedua. Nah, yang kedua baru awalnya yang slow dulu nih beatnya, terus dia nanya yang beatnya yang agak kencengan ada nggak gitu ya kan, lagu apa gitu. Baru nyoba lagi, itu baru udah keluarin lagi sama. Bawain lagu apa sih teh pas waktu itu audisi Idol? Audisi Idol itu yang pertama aku bawa apa ya? Yang pertama aku lupa, yang kedua tuh zamannya lagi ada lagu Mama Papa Larang gitu ya. Jadi Kak, iya. Ah, kenangan. Mapala. Itu yang kedua itu kan waktu sampai izin di SMK kan itu. Emang udah? Iya, yang kedua itu udah di SMA. Kalau misalkan ini apa cara bertahan Bunda sih sekarang? Karena kan banyak gitu. penyanyi baru mungkin ya. Terus juga ya sekarang dengan genre-genre baru dangdutnya bukan dangdut koplo tapi ada dangdut bajidor, Mana-mana, bajidor banyak kan. Pencapaiannya kok pencapaian cara Dangdut bertahan DJ ya. Biar masih Kan tetap ada. stay gitu, masih tetap eksis gitu. Ciri khas mungkin. Itu yang dipertahankan. Ciri atas Ciklet Ciri khas yang ciri menonjol. khas aku. Yang menonjol. Gak ada 2. Enggak, ciri khas aku tuh kan satu rame, udah gitu. Yang kedua mungkin walaupun dangdut, aku nggak ninggalin kesenangan aku di awal di pop. Jadi lagu pop aku bawa ke dangdut. Iya. Gitu itu jadi ciri khas. Jadi ciri khas. Oh, ini ya yang lagu koleksinya ini gitu kan. Suara juga ciri khas sih. Iya. Aku Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah dikasih suara, dikasih anugerah yang walaupun gua nggak lihat orangnya, oh ini Ciklet nih. Iya, Tapi iya. gua nggak- Oh, suaranya ya. Ya. Karena agak-agak serak becek ya. Bener. Serak becek ya. Serak becek, cak. Ayo batur mah dengan suara kita kayak pika keheuleun gitu nya. Bagi orang yang punya masalah sama dia. Enggak ini mah ke aku gitu. Kita tuh punya satu tayangan. Iya. Punya satu tayangan di mana Ciklet ini lagi show. Lagi manggung Yang mana di nih? salah satu event. Boleh diputar Boleh. enggak? Kita lihat Coba aku dulu. pengen lihat, aku lihat. Walau hanya dalam mimpi, obat dirimu
juga emang udah rame dari sebelum-sebelumnya ya, cuman ngikut-ngikutin aja. Katanya sih goyang kucing muntah ya, say. Kucing muntah. Kucing utah. Coba dong. Nih, coba-cobain. Mega. Betul. Ayo Meg. Beri Meg. Coba dong dirimu. Bisa Gimana gak? teh? Datang Kucing muntah. Katanya kayak gini dulu Muntah, nggak sih? muntah. Kan kayak gini dulu dah. Iya. Bebas sih, bebas. Emang gimana? Sama kucing ki. Kucing ki. Lah ini suku nakal dulu lah gitu nya. Ini. Tadi bareng atau dia Naik Bentar turun, joget. naik turun, naik. Coba kalau Mega kenapa kamu lebih ini gerak? Nggak bisa. Kamu kan menjadi saingannya Cikle. Kakak nggak mau, kakak maju aja kawan. Kamu mundur teratur. Mundur. Mundurin, saya nggak mau kaki ciklet. Itu namanya kucing muntah. Lu tahu ya ada namanya kucing muntah gitu ya? Itu tahun berapa? Apanya? Yang tadi? Itu baru. Oh, baru? Itu baru. Ya Gimana kan? itu? Ya kan baru. Agustus kemarin ya? Di mana itu? Di Randegan. Kira di Tamkot. Enggak. Kalau sekarang kayak punya ini nggak sih, kayak punya lagu sendiri nggak selama berproses? Kalau lagu sendiri sih enggak, cuman ada yang pernah ngasih lagu. Tapi alhamdulillahnya tuh lagu memang nggak cocok sama yang lain-lain, cocoknya sama suara gue. Heeh. Diambil lah. Iya, aku yang tetap nyanyiin. Tapi hak cipta punya dia, punya yang Lagu nyiptain. apa sih Bun? Lagu pop. Udah ada di Oh, platform betul. nggak? Spotify gitu. Ada di YouTube. Oh, ada di YouTube. Apa nyanyiin dong? Menanti. Nyanyiin dong. Tapi nyanyiin. iya tapi bener loh, ada yang bilang gini ya Pik dulu. Kamu kan penyanyi juga. Kalau lagu pertama itu biasanya nanti akan berkarma dengan kehidupanmu. Tapi bener, gue menanti cinta. Mulu ini lagu judulnya Seru tentang banget. cinta. Aku baru denger gitu. Bener. Lagu apa? Aku tahu apa pikir. Yang kemarin Last Goodbye. Palingan baik wae. Gak pernah menetap-menetap. Nyanyiin dong. Gimana ya? Di manakah cinta ini? Kemanakah harus ku cari? Aku di sini setia menanti dirimu kan kembali. Oh, haruskah aku pahami semua yang telah terjadi? Aku di sini takkan berhenti sampai Enak ya lagunya. Enak tuh, bener loh. Enak itu enak, yang itu enak. Tapi ya mungkin waktu itu kita belum tahu mungkin ya. Terus media sosial juga kan belum. Karena waktu itu lagu itu di tahun 2000 kayaknya aku masih SMP deh. Oh, ada lama Iya iya lah. SMP. Tapi sampai sekarang masih dibawa nggak teh lagunya? Jarang karena biasanya kalau sama yang penciptanya aku udah dibawain. Kalau dengan yang lain, aku juga kan sebagai penyanyi aja ya. Iya. Bukan itu lagu bukan milik aku, cuman memang kebetulan sih karakternya tuh pas gitu loh sama aku. Tapi kalau misalnya dinyanyiin lagi boleh nggak? Kayaknya boleh sih, boleh. Paling izin dulu. Izin dulu paling. Izin dulu, tapi udah ada kok di YouTube. Udah itu pada. Ada. Boleh ya teman-teman, nanti dilihat di YouTube. Namanya apa? Menanti ya? Menanti One Day Project. One Day Project. Pak Odai, thank you banget Pak Odai. Itu lagu Pak melekat Odai. banget. Oke, ayo nyanyi bareng lagi sama Kiki Ciklet. Kalau Fikri pasti tahu kan? Pak Yadi Odai. Drummer. Yang mana? Drummer Kota Banjar. Orang Banjar. Banjar. Mungkin kalau lihat wajahnya tahu sih. Ya. Katanya lagu itu relate sama kehidupan seorang Kiki Ciklet. Kalau boleh tahu nih, Kiki Ciklet ini udah nikah? Aku udah kelihatannya Belum sih, kelihatannya belum. Kayaknya belum deh aku. Kayaknya belum sih. Soalnya aku belum pernah ke kondangan. waktu itu aku nikah kamu masih kecil. Oh, ha. Jadi nggak diundang. Karena di bawah umur. Berarti emang udah Udah nikah 2 kali. nikah dulu. Udah nikah 2 kali.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abi get acan hiji-hiji acan. Ayo dong, Ayo dong. yang kiamat. Sebelum Megadeth. Tenang, meganya di sini. Oh iya benar. Udah pernah nikah? Udah nikah 2 kali. Iya. Terus punya putra? Punya putri. Satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Queen ya? Iya, namanya Sakwina. Sakina. Umurnya berapa sekarang? 4 tahun mau ke 5. 4 tahun mau ke 5. Udah kelihatan nggak bibit-bibit nyanyinya? Kayak udah kelihatan karena dia kalau lagi mandi, lagi apa nyanyi. Udah gitu nyanyinya taunya yang sekarang. Begitu. Iya. Ini jurusan mana nih? Pop apa dangdut nih? Kayak dia lebih ke pop deh. Pop TikTok saja. Bener. Pop TikTok Remy Paul. Gua aja ya lagu yang kemarin lagi booming karena sekarang lagi booming yang kecewa itu kan. Gua aja belum hafal, dia udah hafal. Yang mana? Gimana sih? Kecewa itu. Di mana Sekop. Berarti kalau umur 4 tahun itu berarti kelas berapa sih? Masih PAUD dia, PAUD dia. Mau ke TK. Tapi itu ya kayak mamahnya, maksudnya tuh kayak nggak malu-malu gitu. Kalau misalkan sama orang baru tuh welcome dia. Tapi Kayak piglet gak? Kayak piglet gak? Enggak, karena dia gemuk. Demen makan. Kalau aku kayak dia Winnie the Pooh. Tapi Teteh dukung nggak anak Teteh buat misalkan nantinya terjun sama kayak Teteh gitu, pengen ke dunia musik, dunia entertain? Teteh dukung nggak? Apa Teteh lebih pilih udah kayaknya nggak usah deh, kayaknya udah jadi guru aja atau nggak jadi dokter aja? Kan sempet nih pengen jadi dokter nih, barangkali pengen anaknya jadi dokter biar mendekel gitu, udah teh ayo udah jadi dokter. Nah udah pernah gitu. Enggak, kalau aku pikiran aku kalau aku menimpakan harapan yang belum tercapaikan ke anak itu menurut aku salah. Iya. Karena dia bisa tertekan Iya. dong. Iya benar. Jadi kalau aku sih ke anak mau dia jadi apapun silahkan. Selama masih di jalur kehidupan yang benar, Iya. tidak berurusan dengan polisi, Iya. tidak berurusan dengan rumah sakit, Iya. bebas. Karena mungkin Teteh Ciklat juga mungkin menerapkan anak itu Kalau bukan anaknya pengen jadi investasi ya. polwan gimana? Kan berurusan sama polisi. Enggak gitu juga masalahnya. Beda. Maksudnya nggak begitu juga. Harapannya buat Sakina, buat Queen, ada yang mau sampaikan nggak? Aduh, gue Sabrina sensitif mawar. juga deh, jangan sampai nangis ya, Bo. Kok ada melo-melonya sih ruang kosong? Padahal gue dari tadi ketawa-tawa, Bo. Aduh, Bo, kalau Kan kita kan nano-nano, wah. gitu. Rame. Kok bukan nangis? Nggak gitu ya, gimana ya, kalau masalah anak itu memang agak sensitif buat Iya. gue. Yang disampaikan ke anak apa ya? Ini kayak nanti ya Queen, kamu nih sekarang nonton masih umur segini ya Queen ya. Nanti kamu menggede kali YouTube nih channelnya masih malah makin berkembang Amin. lebih gede lagi, Amin. syukur-syukur. Dengerin. Kan aduh gue sensitif. Mukanya tampang kayak preman ya. Tapi kalau soal anak mah melo. Harapannya apa ya? Harapannya ya tetap jadi anak yang baik, sayang sama mami, karena dari dia kecil bukan gue ngilangin figur bapaknya ya, cuma mungkin kita juga nggak mau ada di posisi kayak gini ya, maksudnya mami yang sebagai peran ibu, peran bapak juga betul kan, pokoknya jadi anak yang terbaik buat mami, buat dirinya sendiri. Terus apa ya, mami tuh nggak mau mama tuh nggak mau nuntut apapun sebagai ibu, cuman minta dia jadi diri dia sendiri dan bisa berguna buat semua orang. Mau apapun nanti pekerjaan dia ataupun apapun nanti pilihannya dia buat kehidupan, yang penting bisa jaga diri aja. Udah sih gitu aja benar. Ini namanya siapa deh? Queensa. Sabrina. Panggilnya Queen. Halo Queen. Main dong. Main dong Queen. Tapi aku pernah kalau misalkan aku ke nyalon. Bukan sering ya. Itu adeknya Teh Irma, itu kakaknya adeknya. Gitu. Kalau misalnya sana kadang suka ada, kadang sama Teteh Pigletnya juga ada. Juga ya. Keluar dari. Tapi kan itu bentuk sayangnya seorang ibu ya, Iya. walaupun cerewet-cerewet, tapi gue sayang sama dia. Dan Iya. hebatnya anak gue nih di umur 4 tahun udah bisa diajak ngobrol kayak curhat kayak temen. Iya. Jadi kalau malam kita sebelum tidur kita ngobrol.
Karena gue tuh pengen anak gue terbuka, Iya. ngeri kan? Iya. Zaman sekarang kalau anak nggak terbuka tuh, gue nggak mau nanti tiba-tiba anak gue tiba-tiba ada apa gitu, Iya. gede. Jadi gue pengen tahu step by stepnya, walaupun dia nakal di masa remajanya dia, gue pengen tahu gitu. Jadi selalu ngobrol, kakak ataupun Queen, ada yang Queen gak suka nggak dari mami gitu selama ini ataupun akhir-akhir ini, coba ngobrol gitu. Terus ntar gue ngomong sama dia, mami nggak suka deh kalau Queen gini, jadi kayak tuker pikiran nih. Mungkin kalau misalkan si anak takutnya kayak mami sehari jangan nanggung dong, Pin pengen jalan-jalan ke nonton apa atau main apa atau ke miniso, mungkin jadi kan lebih tahu, oh ya udah kita bisa nge-cancel, bisa family time sama Pernah kayak gitu, Queen, minta buat jangan kerja dulu gitu. Kemarin itu baru banget 2 hari yang lalu, gue ngobrol berdua sama dia, apa namanya, deep talk you know ya, sama anak. Dia minta gini, kakak minta apa? Aku minta mami, waktu mami jangan kerja mulu dong. Aku banding sama mami. Itu kayak gimana ya cuy? Iya. Sakit, tapi ya gue jelasin perlahan sama anak. Alhamdulillah anaknya ngerti gitu ya. Oh ya udah, nanti kalau mami sudah stabil, dia udah ngerti ngomong bahasa stabil. Nanti kalau mami udah stabil, mami di rumah ya sama aku gitu. Sekarang berarti kalau misalnya Teteh lagi kerja nih, lagi manggung, Queen sama siapa? Sama kakakku itu. Si Sama Alki Salon itu. Si Alki Salon itu. Si Alki Salon itu. Sehari-hari sama kakaknya. Iya, sama kakak, kadang sama mamaku gitu loh. Gak pengen ikut sama emaknya nih? Pernah. Manggung? Pernah dibawa pun. Pernah, serius, pernah. Dan itu waktu itu gue manggung di daerah Banjar. Yang jadi tamunya Pak Lala, Cong, mantan gue. Guru Pak Lala. Di sahur sama Pak Lala, bawa-bawa anak nyanyi gitu. Berarti perjalanan sampai sejauh itu ya, mengurus anak, Yes. yang menjadi seorang bapak juga. Apa ya? Ada sensitif takut. Nggak apa-apa. Kalau aku mah orangnya di sini karena gue spesial ruang kosong, oke, open aja apapun, karena nggak ada yang sensitif nggak usah. Bukan maksudnya tuh kayak obrolannya tuh kayak lebih berat gitu ya maksudnya ya. Kenapa? Suka dukanya menjadi seorang Single mother. Suka dukanya, sukanya kadang gue bangga sama diri. Iya pasti. Gue hebat. Pasti. Iya, Oh, bangga. Wonder Woman. Iya dong. Karena menurut gue di dunia ini yang kuat itu wanita. Jelas. jelas. Emang kan posisi- ras terkuat di bumi. Iya, wanita itu ras terkuat. Karena wanita itu bisa jadi peran jadi ayah, Iya. kita nyari nafkah, pulang harus ngurus anak. Coba kalau jadi laki-laki belum tentu. Bisa. Yang mereka tahu mencari uang, dan ngurus anak ribet lu ya gitu. Tapi kita nggak bisa kayak gitu kan sebagai wanita. Jadi kalau sukanya merasa bangga bisa sampai ngegedein anak segede gitu, dan masih tetap waras dalam titik ini. Dengan keberasan ya. Masih tetap waras. Ditahan waras sebenarnya kalau misalkan sebenarnya kalau dibilang nggak waras, kayaknya udah nggak waras, cuman malas jalan-jalannya aja ya. Sukanya itu, kalau dukanya mungkin ya waktu. Karena bagaimanapun sekuat-kuatnya wanita mencari nafkah, dalam hati kecil gue pengen jadi seorang sosok ibu yang sebenarnya, yang cuman pagi-pagi gue ngurus anak, malam ngomong anak ya kan, tahu detik-detiknya. Nah itu dukanya di situ, karena gue harus ngebagi waktu kerja sama ngurusin anak, waktu buat anak. Oke. Itu ya, berarti ya bangga dengan pencapaian sampai saat ini untuk bisa membesarkan anak. Iya. Kadang-kadang pernah nggak sih suatu saat satu waktu si anak ngebahas tentang bapaknya, ngejelasinnya gimana biar maksudnya kita biar bijak gitu. Mungkin di sini juga yang nonton juga ada yang wanita hebat seperti Kiki. Ada mungkin yang kita lebih dari sharing- aku juga. Iya, kita sharing caranya gimana sih kayak gitu. Kalau aku sih yang ngejelasin baik-baik sih kan. Iya. Kalau mau untuk saat ini aku nggak menjauhkan anakku dengan bapaknya. Cuman mungkin karena dulu lagi kecil pun dia nggak terlalu dekat sama anak, nggak terlalu
apa ya, si sosok bapaknya tuh nggak terlalu mendekatkan diri dengan anaknya, jadi asing dari kecil. Sampai sekarang pun anakku masih asing sama papanya, cuman aku selalu ngejelasin ya kalau nggak ada papa nggak akan ada kamu. Aku nggak bisa egois dengan sakitnya aku dong, nggak bisa. Pada endingnya nanti dia gede akan mencari papanya ataupun papanya akan mencari anaknya. Jadi tetap di image anak tuh dia adalah sosok ayah yang baik, baik dan Karena jelasinnya kayak gitu pelan-pelan. Kita applause dulu dong buat Thank you banget. di balik cerianya, di balik kan di panggung energi ceria ini ternyata di balik itu ada cerita yang sangat luar biasa, penuh perjuangan. Pernah baca nggak sih quotes yang katanya orang yang paling ceria di luar ketawa-ketawa padahal ya di belakangnya tuh gimana? Bunda pernah nggak lagi acara, apalagi kan ya bilangnya genrenya dangdut nih ya, harus kita bisa ngebaur penonton buat bisa ikut goyang, ikut joget, tapi kondisinya saat itu lagi bener-bener down. Pernah nggak? Pernah banget sering. Jadi gue pernah dulu di satu acara gini, itu lagi down banget sama satu permasalahan. Gue nangis. Pas dipanggil Kiki Ciklet, itu mau hilang nangisnya. Beres nyanyi nangis lagi. Serius. Gue nyambung lagi gitu loh. Karena kayak, berat banget ya. Terus satu yang mungkin orang nggak tahu, orang taunya Ciklet mah orangnya seru hidupnya ya, happy terus. Padahal di balik itu gue pernah rehab mental, coy. Psikolog. Iya, gue pernah rehab mental. Serius. Di 2018 akhir waktu itu, selama 4 bulan gue rehab mental. 2018 akhir. Berarti nggak nerima job? Enggak, 4 bulan itu benar-benar menghilang dari perduniaan. Lu aja pernah nanya kan kemana aja baru aktif. Aku tahunya kamu ke Jakarta. Ya mungkin disembunyiin, padahal itu rehab. Oh, padahal itu Rehab mental. Gila. Aku tahunya dia benar-benar lagi. Jika kemana sih sekarang kan teman-teman musisi juga kan? Ke Jakarta, cenah ikut sama tetehnya ya apa abangnya gitu kan, lupa. Oh, Jakarta sekarang mah. Oh ya udah tuh suku berarti di Jakarta kan karirnya lebih oke gitu kan, ternyata itu. Iya, 2018 akhir itu menghilang dari dunia sosmed, semua nggak aktif, WA juga nggak ada, orang pada nyariin juga yang tahu cuma keluarga doang. Jadi itu emang bener-bener rehab mental selama 4 bulan. Mijahnya mana nih? Lepas dari itu langsung nikah. Punya anak. Yang pada akhirnya Berarti nikah. Berarti anaknya dari nikahnya baru 2019 April 2019. yang pada akhirnya ternyata mental itu kita sembuhin sendiri ya Bun ya? Kalau menurutku sih gitu. Ada tips nggak sih? Soalnya teman-teman aku juga kayaknya perlu rehab mental. mentalnya mental semua. Kalau aku tuh dulu emang agak ngeri. Apa ya? Boleh nggak sih ngomong kayak gini? Boleh? Boleh. Jadi emang agak ngeri dulu tuh, agak dibilang gila kalau menurut aku ya, karena aku tipikal dulu ketika memang itu udah kambuh, aku menyakiti diri sendiri. Aku menyakiti diri sendiri, jadi akhirnya orang tua takut aku mati konyol, karena kalau lagi kayak gitu kan kita nggak sadar. Iya. Kita nggak sadar, bener-bener yang puncak nih. Nah, pelajaran yang aku ambil setelah rehab itu, kenapa sih kok bisa begitu? Ternyata selama ini banyak hal yang dipendam. Walaupun kayak ibarat kata gini, kesel nih, udah pendem. Besok kesel lagi, baru setengah dipendem lagi. Tiba-tiba ngebeledak. Setelah ngebeledak tuh, ternyata aku nggak bisa kontrol. Akhirnya badan yang jadi sasaran, makanya banyak luka, ya kan? Banyak luka. Dari situ baru direhab, dan akhirnya setelah rehab, konsultan aku yang aku sering ngobrol itu, dia selalu bilang, ekspresikan apa yang kamu rasakan. Jangan dipendam. Makanya kalau sekarang nih, kalau gue pengen nangis. Kalau dulu nggak mau nangis depan orang, karena terkesannya aku lemah. Iya. Nggak mau. Masih. Tapi gini tadi kadang kan gini, kayak aku tuh nggak suka nih kalau misalkan ketika aku tuh diperlakukan seperti itu, terus kita tuh ngomong loh ke orangnya. Nah kadang orangnya tuh kalau kembali pundung gitu loh, kalau kembali tuh nanya gitu kan, jadi sebel tahu nggak, jadi dipendam kayak gitu. Kalau aku jadi udah gedet sendiri. Oh gitu. iya, kalau aku udah nggak di fase itu, aku di fase sekarang apa yang aku rasain aku omongin. Dia mau marah, dia mau apa, bodoh. Yang penting gue sehat.
Yang penting gue waras. Jadi nggak peduli kesehatan Udah nggak orang, peduli. yang mental gue gitu. Iya, karena ngeri. Gimana kalau tiba-tiba gantung diri, Cok? Iya kan? Karena sekarang udah punya anak, udah gitu mungkin sekarang sembuh karena ada anak. Jadi yang diingat anak. Iya. Orang mau ulah kieu, kayak anak orang usaha, kayak anak orang Nah, gambar gitu mah. iya. Gitu ya. Kalau sekarang ada bentengnya anak. Ada yang harus diperjuangkan dan mungkin teteh juga kan berenang apun orang minta-mitnya misalkan kalau orang mau mati konyol orang teh hayang nempo budak orang berkembang Iya. geus gedena kumaha jadi wanita cantik kayak gitu. Itulah kekuatannya anak buat seorang ibu gitu loh. Walaupun capek, walaupun ngesot ibaratnya menjalani hidup tapi demi dia gitu loh. Kan gak dirasa mau capek kayak mau sakit, mau hujan, mau panas. Tetap dilakuin demi dia senyum aja. Kayak gitu doang. Capek pulang kerja ada anak mama kayak hilang langsung ya, jadi hilang. obat lagi. Hilang. Tapi emang bener hilang. Iya benar. Makin seru nih kayaknya teman-teman obrolannya karena kita bisa mengupas tuntas. Kayaknya bisa dibilang ini eksklusif dari seorang Kiki Ciklet yang bisa terbuka di ruang kosong ini. Tapi juga jangan lupa buat teman-teman biar nanti mendapat tentang kisah-kisah inspirasi lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe terlebih dahulu channelnya Bancet Channel karena ruang kosong menemukan makna di setiap ruang kosong. Ya. Kita balik lagi kayaknya ke dunia permusikan lagi ya. Setelah tadi udah kayak sedih-sedih. Ya, karena banyak banget gak sih kayak apa benang merah yang bisa kita ambil buat jadi pelajaran. Ternyata Kyopa juga mungkin termasuk aku juga orang-orang lihatnya kayak hahi ternyata kan dibaiknya itu dan ternyata jangan dipendam. Tuh. Cinta boleh dipendam gak sih? Gimana deh? Diungkapkan aja, diungkapkan masalah ditolak gimana ntar? Itu mah prinsipnya Mas Dipo. tapi mungkin itu salah satunya Mas Dipo bisa Tenang. Bertahan. Makanya kan dia masih awet muda karena kayak gitu. Kayak gak ada beban jadi kayak ya Apa-apa kalau diutarakan. suka, ya udah utarakan. Mas Dip. Masalah gimana nantinya udah gimana nanti gitu. Kayaknya. Nah status iya seru merah. Kan enaknya soalnya kalau seru merah tuh tempat itu. Suatu saat datang ya. Ya, aku hilang sayang cenah. Pantesan bad mood. Balik lagi ke dunia karya, dunia bermusik karena sekarang lagi menekuni di dunianya dangdut tumbas. Cara biar musik dangdut bisa tetap relevan di era modern. Sekarang itu koploan nggak sih? Sekarang tuh dangdut tuh lagi Sekarang mulainya sama koploan. dangdut ada feel koplo, Iya, itu sekarang sekarang DJ lagi mulai IDM. bersaing sama kayak gitu, IDM. Kayak gitu sih. Pernah nggak kepikiran buat kayak gitu? Buat kayak gitu Dangdut koploan gitu? pernah juga. Semua udah Kayaknya coba. sih kalau misalkan dangdut itu adalah musik yang disukai Yang tidak akan kemakan zaman. masyarakat Iya. banyak dan nggak akan kemakan zaman. Tapi kita juga mungkin Paling bisa diterima. Bunda harus bisa palu gada kayak apa lu minta harus ada kayak misalkan genrenya apa tadi pil koplo kayak gitu kan. Apa itu sobat ambiar. Kalau misalkan ke daerah Jawa mungkin ya lagu-lagunya yang kayak gitu. Kalau misalkan daerahnya daerah apa gerengseng yang beneran bajidoran, apa. Tapi ada juga yang sampai sekarang Bun tetap minta lagu-lagu klasik, bener nggak sih? Ada. Lagu-lagu Ada. klasik masih ada. Ada. Itulah tuntutannya kita sebagai seorang penyanyi dangdut. Makanya kalau Nggak dangdut aja kayaknya ya. kayak Pop juga sih, Teh. kalau Pop dangdut juga. itu kadang lagu-lagu lama naik lagi ya, jadi kita harus bisa mungkin jadi penyanyi itu kan kayak lagu-lagu kayak Jayanti itu kan bukan lagu baru ya, Udah lagu lama. udah lagu lama kan, Kayak sekarang di naik aransemen lagi lagi apa gimana itu? Iya, kayak Mengikuti Ani. aja sih sebenarnya kalau kita pengen bertahan di posisi kita nih, mengikuti dengan apa yang lagi up nih gitu sekarang gitu. Jadi apapun genrenya kita harus makan gitu. Iya. Karena itu apa ya namanya, apa sih namanya, aduh gue bingung namanya apa sih nama totalitasnya kita sebagai penyanyi ya tidak boleh cuman terpaku dengan satu genre ataupun satu aliran musik kan. Kita harus makan semuanya, apalagi di dangdut dengan kesannya itu menghibur gitu. Kita harus bisa. Aku pengen bentar, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini mah aku pengen tahu aja pandangan dari seorang penyanyi gitu ya. Apalagi sekarang lagi musim nih di wedding, di hajatan, ada orang yang pakai WO gitu kan. Kadang-kadang ada
beberapa musisi, mungkin teman-teman dari musisi atau teman-teman dari artis yang ibaratnya untuk kayak keganggu kalau misalkan WO tuh ada acara karena jangan ngabisin waktu lah atau gimana, karena kan jujur ya aku juga kan dulu dari entertain, karena kita mah jujur ya kabaran ya Wai ya Ember. kabaran ya. Kalau dilihat dari zaman sekarang nih dari mata seorang Kiki Ciklet itu gimana cara menanggapi kalau misalkan kayak ada acara dulu. Nah, Kalau aku sih secara pribadi tidak masalah ya, fine aja. Beda sama yang lain. Mungkin kan kalau yang lain tidak terbiasa dengan rutinitas si WO ini kan. Dulu kan nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Dulu tuh yang aku tahu WO itu cuma di gedung-gedung, bukan ke pemukiman. Kalau sekarang udah ke pemukiman kan. Kalau aku sih iya biasa-biasa aja. Nggak iniin. Mungkin kenapa mereka protes ya karena Red Dangdut kamu tahu sendiri, beda sama pop kan. benar. Jadi mereka memang mengandalkan yang namanya saweran. Ada buat tambahannya. Iya, dan mengharapkan itu. Tapi kan itu belum pasti, kayak lotre gimana sih? Iya. Kita nggak bisa mastiin hari ini dapat saweran banyak apa enggak gitu kan nggak bisa. Itu lotre gitu. Kalau menurut aku sih mungkin lebih diedukasikan lagi atau mungkin lama-lama juga mereka akan bisa terbiasa dengan apa ya, dengan kegiatan seperti itu gitu yang sekarang. Pernah nggak sih Jong sehari nggak ada saweran gitu? Kecuali jangan di gedung lah, kadang di gedung kan jarang banget yang joget ya, kadang suka datang pulang gitu. Kalau di gedung biasa kan kalau yang banyak yang joget-joget itu di rumah-rumah gitu. Nah pernah nggak sih nggak ada sama sekali yang nyawer gitu? Tapi ada aja, cuman nominalnya dikit gitu. Nominalnya nggak sampai ke gocap juga pernah. Gocapnya berapa? 50. Kalau ya kan kadang kalau lagi normal kita bagus-bagusnya nih, kalau lagi bagus-bagusnya ya bisa dapat 350, dapat gope kan seorangnya. Tapi waktu kalau misalkan memang kitanya tidak beruntung di hari itu, ya nggak nyampe 50 juga. Ya enggak buat beli rokok ya. Iya, tetap disyukuri ya kan, karena lotre itu kan ya, lotre kecil besarnya tetap disyukuri aja. Mungkin ini juga apa sih kayak pesan ya buat teman-teman WO di wilayah kita, di wilayah Priangan Timur, apalagi kalau misalnya kita mah ngelihatnya dari misalkan nih musiknya nih apa nih genrenya, kalau misalkan pop ya kita aman nih buat bermainnya nanti santai. Tapi kalau misalkan kita ngelihat genrenya musiknya dangdut, otomatis pertama keluarga yang datang, tamu undangan, warga masyarakat di sekitar hajatan juga pengen joget kan. Nah mungkin buat teman-teman WO, teman-teman MC, kalau misalkan musiknya itu dangdut, cobalah yuk kita biar bisa sama-sama enak satu sama lain, komunikasinya enak. Yang penting pertama komunikasi tuh. Terus yang kedua kita juga harus bisa ngelihat situasi dan kondisi. Nggak boleh terlalu lama nih kalau bisa. Kayak kita misalkan momen, ayo maratonin aja dulu. Set maratonin dari mulai pelepasan, misalkan resepsikan pelepasan balon, wedding kiss sampai dengan lempar hand bucket. Jadi jangan di pisah-pisah. Takutnya gini ya Bun ya, takutnya gini. Kalau misalkan ngelihat nanti kalau kita lagi naik-naik nih, yang nyawa lagi banyak, yang joget lagi banyak, kita buat momen kayak pelepas lempar bucket, flash mob itu kayaknya ya akan menjadi kayak mendekal juga gitu kan. Mungkin bisa disesuaikan lah ya dengan situasi dan kondisi, biar kita juga bisa berkolaborasi sama tim entertain dan juga nggak akan ada miss kalau misalkan kayak gitu, karena sempet Bun kan beberapa ada yang kayak gitu kan. Tapi itu kayaknya di awal-awal sih ya. Tapi alhamdulillah ketika aku juga kan ada di wedding juga, alhamdulillah ya dari awal aku sering komunikasi sama tim sound dan tim entertain, dan alhamdulillah tim entertainnya juga udah tahu, oh ya paham, terus aku suka, ini aku minta 30 menit ya ini ya, jadi sampai hand bucket, udah kesananya langsung aja entertain full mau sampai sore, oh siap nuhun, kayak jadi kan ada kita ngobrol dulu kan, jadi kayak nah iya orang teh dihargaan gitu kan, nah iya jadi orang teh apa untuk kasih apa ya, untuk kasih ayo pada geng-geng kan tadinya karena nggak tahu mungkin disangkanya udah selesai mungkin acara WO, jadi kan kayaknya mungkin geus edankeun yeuh ayeuna mainnya gitu, pas udah diedankeun eureun heula sakenanya bade kan jadi kayak anu main layar ge nya geus sae ya nyawe lagi banyak kan Ciklet geus ngagulung kabel geus di bulan-bulan kan
Kayak Pernah ada kejadian kayak gitu. Pernah. ada sih. Dapat cerita. Dapat cerita. Alhamdulillah aku belum pernah. Iya. Jangan sampai lah. Iya. Yang paling penting sih mungkin kuncinya komunikasi. Iya, Karena aku betul. juga biasanya gitu. Kadang aku juga di dangdut, aku kadang malah yang ada yang nanya dari entertain, kalau ada yang berani, ini acaranya gimana aja ya? Ada ini nggak? Ada ini nggak? Ada ini nggak? Kadang kita yang nawar, udah disekaligusin aja nanti biar kita Iya. enak diri aja gitu ya. Pokoknya musisi Banjar mah kieu tah. Iya. Tos Dan barangan. lope. Malah geuleuh naon cik, sok sing lila cenah. Urang manggung. Sok sing lila. Bun, pernah nggak sih ketika manggung dapat posisi panggungnya yang aneh, terus ada kejadian lucu? Kayak kejadian lucu sih viral pernah. Jatuh gitu. Atau kebrus lagi. Gebrol. Itu viral ya videonya. Ada videonya? Ada lagi nggak kejadiannya apa sok coba? Apa ya, kalau di panggung tuh kayaknya mungkin cobaan jatuh itu. Itu baru kemarin atau Tahun kemarin. Beberapa kali pernah atau kemarin? Beberapa kali kayak enggak deh. Itu doang. Itu doang. Kalau beberapa kali, pernah aku waktu itu manggung di Batu Karas, itu udah 2018 2017 kalau nggak salah. Jadi karena buru-buru waktu itu, siangnya aku di Banjar, malamnya pindah ke Batu Karas, kan jauh ya Cok ya, Yeah. persiapan dan sebagainya. Gue lupa nggak bawa heels, anjrat, gue nyanyi pakai sendal jepit. Terus golis-golisnya. Serius, sampai bikin ke teman penyanyi, minjem sepatu dong, minjem sepatu. Nah kan ukuran beda-beda ya. Iya. Ribet, udahlah pakai sendal jepit tuh gitu. Udah gitu salahnya waktu itu nggak pakai flat shoes atau apa. Emang bener-bener pakai sendal jepit karena mikirnya bawa heels, ternyata enggak gitu loh. Kalau yang itu yang ngajengkang eta kumaha caritanya eta? Kok bisa ngajengkang sih? Ngejengkang Laguna itu. geus sedih gitu kan geus. Lagu tuh payung hitam deh, ini payung hitam Cok. Biasanya kalau lagu payung hitam tuh berderai air mata, ini mah berderai air mata karena ketawa Cok. Gitu kan. Jadi lagi tuh si heels aku emang agak tinggi. Mundur, maksudnya mundur tuh emang aku juga lagi video kan. Maksudnya biar ke bawah dong frame-nya aku gitu ya. Ternyata di belakangnya tuh ada bolongan sekatan gitu. Biasanya emang sih beberapa kali di panggung tuh kadang suka pengen jatuh tapi masih bisa menyeimbangkan badan. Nah kebetulan kemarin tiba-tiba nggak bisa menyeimbangkan badan, jatuh. Tikosnya mah. Jadi itu lagu baru belum setengah baru mulai. Gue mau nerusin, nih tukang organnya juga, keyboardnya juga lagi ya. Udah tahu aing teh jatuh gitu ya. Kenapa nggak berhenti? Itu masih terang-terang. Terus tepokan gue nyanyi sambil ketawa. Nggak berhenti, mulai lagi dari awal. Itu feel sedihnya nggak dapet, cuma ketawa Cok. Ngulang lagi akhirnya. Luka enggak? Nggak. Heelsnya patah nggak? Hah? Heelsnya patah nggak? Enggak. Tapi yang patah hati Cok, malu. Malu, sumpah malu. Tapi kan jadi viral kan, jadi makin terkenal nih. Cici ciket gebruk. Sampai itu video itu sampai beberapa orang ngedit sendiri gitu loh, ngeditin ya pokoknya aneh-aneh lah musiknya yang tiba-tiba jatuhnya berkali-kali gitu gara-gara video itu. Serahkan diri. Bikin jidak-jidak. Dan tidak ada videonya. Kalau penggemar punya fans. Alhamdulillah. Nama Kiki fansnya apa, Lovers. Den? Enggak, aku nggak bikin nama-nama kayak gitu sih. bikin. Nggak bikin nama-nama kayak gitu, tapi alhamdulillah ada aja. Karena kan aku masih bisa bertahan, berkibar, duduk di posisi ini. Iya. Itu gara-gara mereka. Dukungan dari mereka. Dan pernah waktu itu aku masih sering bolak-balik Jakarta karena Jakarta juga sempat nyanyi juga tapi freelance gitu. Ada fans aku orang Jawa waktu itu. Aku nggak tahu dia siapa, mungkin dia sering lihat aku di mana di YouTube kah atau mungkin pas lagi manggung gitu. Dia tuh tiba-tiba ngejapri aku, nge-DM waktu itu, kapan pulang ke Banjar, mau di Banjar, emang kenapa ya? Aku pengen foto katanya, tapi akunya nggak ada, tapi biarin saudara aku. Dan kamu tahu nggak, dia nge-airbrush helm, itu foto gue coy. Saking ngefansnya. Heeh. Ulun nuju kieu ya. Tujuh muntah kucing ya. Nge-airbrush helmnya dia tuh nunjukin handphone, waktu itu handphonenya dia di airbrush yang zamannya Samsung lipat gitu loh. Iya. Itu di airbrush muka aku, terus helmnya dia pakai ada tulisan Kiki Ciklet, terus dia tuh benar-benar mandiri sendiri bikin topi yang ada tulisan Kiki Ciklet, terus baju waktu itu
Jadi waktu itu dia pengen cuman aku pakai topi sama baju yang dia bikin, terus tapi fotonya aku yang pakai gitu, maksudnya di fotonya pas aku yang dipakai. Pas manggung. Nggak manggung, waktu itu emang janjian aku lagi manggung, ketemu di luar di alun-alun Banjar sini, ketemu, pakai ya, cuman minta foto gitu doang. Wih. Oh ini baju ini pakai sama teteh Oh, juga. Repot banget ya sekarang masih silaturahmi teh. Masih ini Berkomunikasi nggak? Komunikasi sama Aku sih secara pribadi mungkin udah nggak komunikasi karena aku juga ganti nomor kan, tapi nggak tahu apa dia mungkin masih mengikuti sosmed aku, nggak tahu. pasti kalau Vespa ya pasti Insya ngikutin ya. Allah mungkin. Pokoknya thank you banget pokoknya buat kalian Maksudnya yang nggak ada sudah namanya mendukung. Namanya siapa ya waktu itu aku lupa karena dia pakai nama samaran di sosmed gitu loh. Itu tahun berapa teh? 2000 berapa ya? Gue mau bolak-balik Jakarta 2016 lah. Oh, Lumayan lama ya. mudah-mudahan ya masih tetap ngikutin. Amin. Dan nanti juga jangan lupa like, comment, subscribe. Ikutin juga baca channel. Ban channel. Harapan apa sih Bun kedepannya di karir Bunda di tentang ranah musik gitu? Harapannya apa sih? Harapannya buat di karir aku ya mudah-mudahan tetap jadi yang terbaik ya. Amin. Dan semakin meroket mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan banget. Kalau untuk dunia musik menyeluruh, khususnya mungkin di sini ya di Kota Banjar. Iya. Ya aku sih berharapnya lebih di apa ya lebih diapresiasi bener karena kita nggak ini ya kita nggak apa ya nggak kita butuh ya kan kita memang BU dan bagaimanapun kita juga kan menghibur ya kan kalau mau diapresiasi kadang kita harus nahan tangis nahan capek buat menghibur buat kalian ketawa gitu walaupun itu memang tanggung jawab profesi kita tapi setidaknya lebih diapresiasi lagi dan lebih dihargai lagi gitu. Amin. Yuk dengar yuk. Yuk Tapi didengar kan yuk. sekarang juga mau masuk ke pemilihan wali kota baru. Harapan Bunda sih buat nanti yang kepilih. Yang kepilih siapapun itu ya. Aslinya sih gue nggak terlalu mengerti tentang begini ya tapi tetap sebagai warga Kota Banjar saya berharap sih bisa membawa Kota Banjar semakin maju lagi. Amin. Semakin cemerlang lagi. Terus jadi banyak tempat berhiburan ya. Amin. Biar aku nggak stres ya. Amin. Amin. Iya nggak sih? Jujur nggak sih kita juga masyarakat biasa butuh hiburan. Iya, betul. Hiburan apa soalnya? Banyak hiburan gitu kan. Karena kan gini loh, kalau ketika banyaknya tempat hiburan di Kota Banjar buat wadah kita juga ya nggak sih? Iya, Betul. Iya. Sebagai wadah buat kita juga gitu loh. Iya. Pokoknya yang terbaik aja membawa Kota Banjar Amin. makin maju, makin sukses, makin baik pokoknya. Jaya. Amin. Amin. Oke, Bunda terima kasih sudah menyempatkan hadir di ruang Sama-sama. kosong. Salam buat Queen ya. ya. Sehat selalu. Mama sama Teteh juga semuanya. Sama abangnya. Salah Dan rehat. mudah-mudahan karyanya juga makin melejit meroket. Amin. Amin. Sehat selalu yang penting mah itu ya kita Iya. semua sehat ya. Oke dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan Ruang Kosong edisi Kiki Cikle. Malah. Ya kalau kayak ini teh Naon ieu teh? Karaoke. Karaokean apa itu? kurang tarik. Padahal kan ada kecil. Racun dipikirin racun karena dangdut. Cabut aman. Baterai enak bututnya. Ada sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul pasti ada botol. Tambah lagi sebotol lagi. Nama deui atuh. Enaknya minum kok sampai berbotol-botol. Kayak mudah kucing Bun.